Hai semuanya, selamat datang di iTech Live. Saya Indra dan dalam video kali ini gue mau review peralatan audio. Ini adalah mikrofon untuk teman-teman yang mungkin lagi WFH di rumah, lagi mau nyari mikrofon untuk podcast atau rekaman musik dari brand yang udah oke banget namanya, Audio Technica. Dan keempat mikrofon ini bisa dibilang harganya pelajar banget lah, karena nggak sampai 500.000. Ikuti terus video ini, saya Indra, let's get started. So ya, mungkin yang udah sering nontonin video iTech Live banyak banget review tentang Audio Technica, karena dari gue sendiri, gue cukup percaya dengan brand ini udah bertahun-tahun untuk produktivitas gue sehari-hari, bahkan untuk produksi setiap video iTech Live yang gue upload di YouTube. Dan terima kasih juga untuk PT Axindo Infotama selaku distributor resmi dari Audio Technica Indonesia yang sudah mendukung setiap video iTech Live dan sudah mempercayakan saya untuk nge-review produk-produk Audio Technica. So di sini ada dua buah dynamic microphone dan dua buah digital tabletop microphone. So dua kategori mikrofon ini punya fungsi yang berbeda tentunya. Yang tabletop ini fungsinya mungkin untuk teman-teman yang lagi WFH, yang kerjanya masih di rumah, suka Zoom meeting, webinar, khususnya yang dari kemarin punya keluhan yang tidak bisa mengandalkan audio internal dari laptop atau dari handphonenya. Kalau mau upgrade pakai yang ini. Nah, sedangkan yang dynamic microphone ini adalah Audio Technica ATR 1300X dan 1200X. Ini adalah dynamic microphone untuk teman-teman yang mau home recording di rumah, untuk bikin podcast, atau juga bisa digunakan buat karaokean atau buat live performance, bisa pakai mikrofon dari Audio Technica ini. Nah, biar lebih rapi reviewnya, kita kesampingkan dulu yang dynamic mikrofonnya, kita akan fokus dulu ke tabletop mikrofonnya. Nah, ini adalah ATR 4650 dan ATR 4697 USB keduanya. Dari packagingnya aja udah kelihatan keduanya ini punya bentuk yang berbeda. Pasti ada alasan tertentu kenapa Axindo ngirimin gua dua model ini. Dan setelah kita unboxing, keduanya yang kita dapatkan hanya mikrofonnya ini yang punya output kabel langsung ke USB-C, dan kita juga dapat adapternya USB-C to USB-A untuk teman-teman yang laptop atau perangkatnya nggak ada USB-C-nya. By the way, kedua tabletop mikrofon ini support untuk laptop, untuk tablet, untuk PC juga bisa. Lalu setelah itu ada manualnya, and that's all. Itu aja yang kita dapatkan. Dan kalau misalnya kita compare nih antara yang 4697 dan 4650, keduanya ini punya konsep dengan bentuk yang berbeda. Untuk yang 4697 ini bentuknya bulat kayak gini ya, lucu banget, dan tinggal ditaruh aja di meja, dan di bawahnya dia kayak ada rubber mat-nya biar nempel di meja, nggak licin. Sedangkan yang 4650 dia di bawahnya dikasih 3M di sini. Jadi kalau yang 4650 ini paten ya, posisinya mau di mana tinggal kita buka 3M-nya. Dan yang bikin beda dari 4650 adalah dia bisa dibuka. Nah, dibuka jadi clip on deh, taruh sini gitu. Bentuknya lucu banget sih, serius gue lebih suka yang 4697 ini karena minimalis banget, bagus gitu kalau ditaruh di meja kerja kita. Tapi dari fungsional gue lebih pilih yang 4650 ini karena dia bisa di mounting di tempatnya ini, bisa buat area juga, bisa buat 2-3 orang nangkap suara dari kanan kiri, bisa juga fokus di clip on seperti yang saya sedang pakai saat ini, karena suaranya akan lebih jelas dan kelihatannya akan lebih profesional gitu kan. Lagi belajar hari ini mata pelajaran fisika, tapi kalian pakai Audio Technica 4650, wah, guru kalian pasti akan berpikir anak ini niat sekali mengikuti kelas online saya gitu. Dan ya, untuk dari build quality, kembali lagi gue lebih suka ke yang 4697 ini, walaupun dua-duanya punya finishing quality yang rapih banget, yang presisi banget, cuman gue lebih suka yang 4697. Dari beratnya juga lebih berat yang 4697. Sedangkan dari kabelnya keduanya sama aja. Dan yang dari kabelnya entah kenapa, apakah emang gua nggak dapet atau gimana, yang 4650 ini nggak ada karet pegangan buat adapternya nih, kayak yang di 4697 kayak gini. Jadi biar nggak hilang gitu adapternya. Tapi ya nggak masalah lah kalau kalian device-nya pakai USB-C ya, ini tinggal disimpan. Kalau mau pakai yang USB-A ya tinggal dipasang langsung kayak gini aja. Nah, sekarang kita langsung tes ke audio quality-nya. Pakai headset atau headphone kalian ya, biar lebih jelas lihat perbedaannya. Ya, ini adalah audio test dari Audio Technica ATR 4697. Kalau udah kepasang simple ya kayak gini, bulat ya kan, lucu banget sih, gue suka banget. Dan gue nggak perlu driver apa-apa, tinggal langsung colok ke komputer gue dan gue langsung buka di sound setting, dia akan langsung detect sendiri mikrofonnya. Ya, menurut gue ini untuk keperluan seperti Zoom meeting, untuk webinar, untuk streaming, kelas online, ini udah proper banget sih kalau gue bilang. Seperti yang sedang kalian dengerin saat ini, karena fungsi dari tabletop mikrofon ini pastinya untuk dia ngedetect suara yang terbesar
atau yang terdekat, jadi dia bisa ngeredus suara-suara lainnya di sekitar dan pastinya nggak bikin gemak juga. Dan ini juga bisa disesuaikan aja jaraknya. Gua agak jauhin segini kan. Kalau misalnya ada 2 orang atau 3 orang di sini, jadi bisa di tengah kayak gini. Dan kalau misalnya dipakai sendiri ya deketin aja kayak gini dan nggak perlu ribet sama perkabelan pastinya. Dan untuk sensitivitas mikrofonnya di tengahnya, menurut gue oke lah, oke banget. Pak, saya mau nanya itu tadi Pak, yang 72 dikali 94 juta itu berapa tadi? Oh iya ya. Enggak, saya cuma pengen ngetes mic aja sih Pak. Bagus kan suara saya ya? Ya teman-teman, bagus ya? Suara saya bagus kan? Ya? Pak? Ya? Dikit. Nah, sedangkan ini adalah audio quality test dari Audio-Technica ATR 4650. Seperti yang kalian udah dengarkan, gimana? Ada perbedaan nggak dari yang 4697 sebelumnya? Gua akan tes sensitivitasnya dulu. Dan bedanya di 4650, dia bisa diangkat kayak gini. Ini tinggal kalian taruh di mana gitu ya. Dan kita bisa langsung pakai sebagai clip on. Sekarang kita tes gimana quality audionya saat dipakai sebagai clip on. Pastinya suara gue jadi lebih besar dan lebih ke fokus ke suara gue karena dia lebih dekat ke mulut kita. Dan menurut gue lebih keren aja sih kalau lagi Zoom meeting gini kan, ada yang mikrofon nancep gini. Jadi kayak lebih profesional gitu, kayak reporter ya kan. Dan kalau mau lebih rapih lagi, kabelnya bisa diumpetin di dalam baju kalian, atau kalau kalian pakai jaket tuh lebih bagus lagi kayak clip on gua ini. Nah, itu dia untuk review audionya. Gimana? Lebih suka yang 4650 atau yang 4697? Kalau dari gua pribadi, untuk kayak di ruangan studio kayak gini, untuk personal use only, gua akan pilih yang 4650 karena dia bisa dipakai juga untuk clip on. Tapi kalau misalnya untuk kayak di ruangan meeting, untuk meeting lebih dari 1 orang, mungkin gua akan pilih yang 4697 ini. Dan ini emang dari desainnya seakan-akan kayak emang untuk ditaruh dan untuk ngerekam audio dari berbagai source, berbeda dari yang 4650. Lalu berikutnya kita ke dynamic mikrofonnya dari Audio-Technica. Di 1200X dan 1300X. Nah, kalau kita lihat dari packagingnya ini beda ya. Yang 1300 dia full black dan dia punya outputnya itu jack yang besar nih, yang 1/4 inch. Sedangkan yang 1200 dia punya output jack 3,5 mm dan dengan bonus adapter ke jack yang besar yang 1/4 inch. Jadi ini fungsionalnya mungkin lebih ke mobile. Nah, kita langsung aja unboxing kedua mikrofon ini. Untuk yang 1200X kalian akan langsung bisa dapetin mikrofonnya yang masih kebalut plastik di sini, dan di dalamnya kalian akan mendapatkan manual guide dari Audio-Technica-nya dan kalian akan mendapatkan mounting ke mic stand-nya. Sekarang untuk yang 1300X-nya di dalamnya ini sama kayak yang 1200X, bedanya dia outputnya langsung ke jack yang besar yang 1/4 inch, dan tentunya kalian akan mendapatkan manual guide-nya dari Audio-Technica. Jadi bedanya yang nggak kita dapetin adalah ini adalah semacam stand ya. Yang di 1200X dapat ini kayak mounting gitu, tinggal dipasangin kayak gini, terus udah deh bisa buat jadi stand kayak gini. Nah, first impression gua saat hands on langsung, perbedaannya jelas kerasa banget. Di 1300X yang warna hitam ini dia lebih berat, dia lebih kayak solid banget. Finishing quality-nya pada bagian gagangnya juga ini kerasa banget, dan di bagian atasnya juga yang 1300 ini kayak lebih lonjong, sedangkan yang 1200 lebih bulat warna silver ya, berbeda dari yang 1300 dia full black kayak gini. Untuk button sama, dan ini dia bedanya. Di bagian kabelnya, yang 1300 dia bisa dicopot, dia dapat jack atau colokan yang 1/4 inch kayak gini. Tapi untuk teman-teman yang pengen lebih serius lagi, pengen dapetin audio quality yang lebih gila lagi, kalian bisa ganti ke colokan XLR. Nih yang titik 3 kayak gini. Kalian tinggal cari aja di toko musik, cuman pakai ini juga udah oke. Nah, dari sini kita udah ngeliat secara jelas ya, kedua dynamic microphone ini sepertinya diciptakan emang untuk fungsi yang berbeda. Yang 1200 ini nampaknya dia emang untuk mobile, untuk dikonekin ke laptop, ke komputer, atau ke tablet, karena dia punya output jack 3,5 mm. Sedangkan yang 1300 ini, dia colokan audionya bisa diganti ke XLR, dan untuk defaultnya dia colokan jacknya yang 1/4 inch kayak gini. Nah, pastinya kalau misalnya kalian mau konekin 1300X ini ke komputer, ke laptop, kalian harus membutuhkan ini. Ini adalah sound card buat yang belum tahu. Jadi sound card ini bisa ngasih power lagi untuk mikrofon ini biar audio quality-nya lebih proper lah bisa dibilang. Nah, ini untuk colokan XLR tuh ntar coloknya di sini, dan ini juga bisa dicolok untuk yang jack 1/4 inch kayak gini, tinggal dicolok kayak gini. Sound cardnya bisa merek apa aja. Gue pakai yang Behringer Euphoria UMC 22 di sini. Cuman kalau untuk temen-temen yang nggak mau ribet pakai sound card, pakai apa ya 1200 ini, karena ujungnya ini udah colokan jack 3,5 mm ya. Kalian tinggal colok aja ke laptop, ke tablet kalian, ke komputer kalian. Ya udah tinggal colok lalu buka di sound
settingnya, nanti mikrofonnya akan langsung kedetek di komputer kalian. Nah, sekarang kita langsung ke audio quality test mikrofon ATR 1200X dan 1300X ini. Nah, ini adalah hasil audio dari mikrofon Audio Technica ATR 1200X. Ini bisa kalian gunakan untuk karaoke, untuk voice over, untuk bikin video YouTube seperti ini, atau buat podcast-podcastan. Buat yang baru mau mulai start podcastnya, menurut gue ini udah cukup banget. Kalian bisa dengerin saat ini gimana suara gue, dan semua gue bikin 100 yang pas di sound settingnya, dan gue tinggal langsung colok ke laptop gue di jack 3,5 mm nya, plug langsung kayak gitu, dan dia akan langsung ke detect. Jadi nggak perlu driver apa lagi, dan ya udah tinggal langsung recording aja gitu. Dan ini jarak gue sekitar 1 jengkal seperti ini. Dengan adanya mikrofon kayak gini, kalian bisa memaksimalkan suara kalian di post productionnya, di mastering efeknya. Kalian bisa tambahin kompresor, kalian bisa nambahin reverb juga kayak gini. Burung nuri ada 5. Nice. Nah, ini adalah tes audio dari ATR 1300X Audio Technica. Ini gue setupnya pakai sound card Behringer ini. Jadi mic ke sound card baru USB ke laptop gue. Dari tadi gue tesnya pakai laptop, by the way. Kalau kalian denger kayak suara hiss gitu, ini adalah suara fan laptop yang gede banget. Emang ROG itu gede banget. Dari audio quality yang udah gue bisa langsung monitor dari Audio Technica juga. This is M50X yang Bluetooth version, bisa juga pakai kabel. Yang 1300X ini kayak lebih bulat suaranya, lebih rich, lebih empuk. Tentunya buat podcast ini bakal lebih enak banget. Dan kalau dibandingin sama 1200X, itu 1200 tadi suara jadi kayak lagi di dalam kaleng gitu suaranya. Kalau ini lebih dapet kesan studionya. Mungkin karena dengan sound card juga. Hanya aja ini masih pakai output jack 1/4 inch. Mungkin kalau pakai XLR juga bisa lebih maksimal lagi hasilnya. Sekarang kita akan tes pakai alat musik. Gimana nih sensitivitas dari mikrofon ATR 1300X ini. Soal moral, ngobrol keadilan, sarapan pagi, asik tipu-tipu, hobinya petiong jagonya, maling kelas ceri, maling kelas coro, itu kantong sampah. Siapa yang mau berburu, datang padaku, sebut nama dia kau. Asik. Wow, asik banget ya. Jadinya produktivitas di kamar doang kita bisa recording, bisa bikin voice over, bisa rekaman lagu hanya dengan mic Ripin ini ya kan. So itu dia untuk sampel audio ATR 1300X. Oke, sampai juga kita di kesimpulannya. Untuk harganya, Dynamic Microphone Audio Technica ATR 1200X ini dia ada di harga 329.000 aja. Sedangkan yang ATR 1300X ini dia di harga 499.000. Nah, sedangkan untuk kedua tabletop mikrofon ini, untuk seri yang 4650 dan 4697 USB ini, keduanya punya harga yang sama, yaitu 499.000. Gue juga udah nyertain di description di bawah untuk link pembelian keempat mikrofon ini. Jadi kalian cek aja di description. Dan keempat mikrofon ini ada garansi 1 tahun Audio Technica Indonesia dari Axindo. Dan terima kasih sekali lagi untuk PT Axindo Infotama yang sudah mengirimkan produk-produk Audio Technicanya ini ke iCek Live untuk nge-reviewnya kepada teman-teman. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai detik ini. Please like, comment, and share this video. Subscribe untuk menantikan video-video lainnya dari channel ini. Thank you guys for watching. Saya Indra, and until next time.